Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan juga mitra JIC di ruang dengarnya, mudah-mudahan insya Allah senantiasa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, mitra JIC senang sekali hari ini Zoma dapat kembali bersama Bunda Fathia dalam program Teladan Muslimah di hari Rabu, tepatnya di tanggal 24 Maret 2021, atau juga yang bertepatan dengan 10 Sya'ban 1442 Hijriah. Tidak terasa bulan Ramadan sebentar lagi tentunya akan mendatangi, atau kita akan ditemui lagi insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan mitra JIC semuanya insya Allah senantiasa stay tune bersama kami. Dan tentunya siaran ini akan mengudara sampai dengan jelang zuhur waktu Indonesia bagian Barat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita insya Allah mitra sebagai umat Rasulullah senantiasa bersalawat dan juga senantiasa menguswah dari apa perilaku kita, sikap kita, ucapan kita terhadap bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan tentunya hari ini Bunda Fathia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Bunda. Alhamdulillah mitra sehat. Minggu kemarin sudah ada yang mencari-cari siaran Bunda kemana nih? Alhamdulillah hari ini kita bisa mengudara kembali ya Bunda ya. Dan tentunya seperti biasa Bunda Fathia akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah pada hari ini mohon maaf agak telat di jalan, dan mudah-mudahan kita sampai juga bertemu di udara dengan mitra di ruang dengarnya di tempatnya masing-masing. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin. Tetap Allah melindungi kita, memberikan arahan dan rahmat hidayah kepada kita, seiring kita tetap menjadikan hati kita ini terbuka, lapang untuk menerima kebenaran ilmunya, kemudian mengikat keimanan dalam hatinya kepada Allah dengan mukhlishin lahuddin, dan kemudian tumbuh sebuah pribadi, sebuah keinginan untuk selalu beramal soleh. Demikian ini semoga juga mitra di ruang dengarnya juga seperti itu, seperti kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani persiapan Sya'ban, persiapan maksimal bulan Sya'ban ini. Nanti kurang lebih tinggal 20 hari lagi ya Kak Zoma ya, nanti akan menghadapi Ramadan, sebuah bulan yang kita cintai semua. Demikian Kak Zoma. Kalau nyetel TV, iklan sudah mulai. Menu berbuka puasa gitu ya Bunda, menjaga stamina di Ramadan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar memang menjaga stamina, dan juga menu-menu saat kita sahur dan berbuka ya Bunda, adalah makanan jiwa kita, atau mungkin ruhaniyah kita gitu ya Bunda, atau hati kita atau kalbu kita mempersiapkan diri jelang Ramadan. Karena seringkali Sya'ban terlupakan, sehingga di Sya'ban ini kita lupa-lupa ingat nih Bun ya,
kayaknya kodo udah selesai atau Iya. kayaknya semua udah sehingga tinggal menunggu Ramadan aja. Nah, gimana Bun agar di bulan Sya'ban ini kita bisa mendapatkan manisnya iman ketika di berbuka ada menu yang manis-manis juga. Iya, Kak Zoma dan Mitra di ruang dengar bahwa ketika kita mendengarkan Rasulullah itu dari setiap tahun ya, beliau itu perintah sholat itu kan tahun kedua Hijriyah di Madinah ya, melaksanakan sholat itu, melaksanakan puasa maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kamu sebuah kewajiban melaksanakan puasa penuh pada bulan Ramadan, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum Rasulullah datang atau sebelum umat-umat Rasulullah seperti itu, sebelum Rasulullah dan umatnya itu ada, maka Ramadan ini sudah diwajibkan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tentu di situ juga bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ juga Al-Qur'an kemudian diturunkan wahyu pertama. Nah, artinya salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, betul tadi kata Kak Zoma, bahwa bukan hanya sekedar bahwa kita mempersiapkan fisik. Bukan hanya sekedar kita mempersiapkan apa nantinya akan kita bangun, yang akan kita buka, yang akan kita sediakan di waktu kita berbuka atau di waktu kita sahur. Bukan hanya sekedar bahwa Ramadan ini nanti karena dapat bonus yang bekerja berapa kali gaji atau apa lagi ya kira-kira ya. Atau yang jualan mungkin meningkat karena biasanya Ramadan. Betul, apalagi iftar menjelang buka bersama. Kemudian atau baju-baju bagus yang bisa kita pakai itu bagaimana modelnya, bukan itu. Itu sesuatu yang sesuatu yang memang bisa dilakukan atau itu memang pasti kita persiapkan, tetapi semua nilai-nilai ibadah kita. Kenapa bulan Sya'ban Rasulullah mengulang lagi dari Rajab Sya'ban itu mempersiapkan dirinya dan umatnya untuk membekali dirinya, bukan hanya sekedar sebuah persiapan yang kita harus makan, kita harus pakai dan sebagainya, tetapi persiapan qalbu, persiapan nafs, persiapan jiwa untuk menunaikan, untuk meyakinkan kepada diri bahwa Ramadan adalah bukan hanya sekedar itu, tapi Ramadan itu adalah salah satu bentuk pembuktian kita kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa Sya'ban ini sudah mulai harus dibangun gitu. Sudah mulai harus dibangun persiapan-persiapan itu secara batiniah. Di samping tentu fisik materi kita juga mengikutlah sesuai dengan kondisi dan kondisi-kondisi kita dan kondisi-kondisi pandemi hari ini. Oleh sebab itu, akhwat-fillah rahimakumullah, ada yang harus kita bangun ketika kita ingin Ramadan ini bukan hanya sekedar dapat lapar dan haus, ya, bukan hanya sekedar dapat enak makan berbuka, makan berbuka dan sahur berbuka, tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Karena kata Rasulullah, rubba shaimin, banyak sekali orang yang bisa nahan lapar dan minum, tetapi dia tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu hanya makan dan minum. Artinya Allah menginginkan, Rasul menginginkan bahwa persiapan bulan Ramadan ini, Ramadan kata para ulama adalah buah yang harus dipetik adalah takwanya. Maka bulan hari ini adalah kita mencoba mempersiapkan maksimal terbaik kita. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada sebuah manisnya iman? Bagaimana seseorang bisa sampai pada indahnya seseorang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan meninggalkan sesuatu yang harus ditinggalkan, walaupun mungkin hawa nafsu menginginkan gitu ya. Tentu ini menjadi ukuran kita, apakah kita mampu
atau Allah memberikan setitik atau begitu banyaknya manisnya iman ke dalam hati kita, itu sangat tergantung dari kita. Rasulullah memberikan petunjuk mitra. Di dalam Al-Quran saja, surah Al-Baqarah itu Allah memberikan gambaran sebenarnya pada hadisnya. Walladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini potongan ayat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu adalah sangat cintanya kepada Allah. Jadi cinta itu bahasa qalbi. Jadi bukan bahasa materi itu kalau dalam perspektif Islam ya. Cinta itu adalah bahasa qalbu. Dan cintanya kepada Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid adalah menjadi satu ukuran, dan itu harus diraih, harus dipertahankan. Cinta itu adalah dari Allah. Seiring memang kecintaan kita, keyakinan kita, ketawaduan kita, keimanan dan kesyukuran kita kepada Allah itu dibangun. Jadi kalau Bimbo mengatakan aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kalau kita cinta, pasti Allah cinta. Tapi kalau tidak ada, Allah pun juga tidak memberikan cinta itu. Nah, jadi seorang beriman itu adalah alladzina amanu asyaddu hubban lillah, cinta yang sangat kepada Allah. Nah, cinta itu kan menjadi cinta karena dia merasakan bagaimana dia membangun itu, bagaimana dia jatuh bangun dan terus istiqomah, agar dia merasakan bagaimana nikmat manisnya dia beribadah kepada Allah, manisnya dia membuktikan manisnya keyakinan dia kepada Allah dengan hari-hari dia, pengabdian dia kepada Allah. Bulan Sya'ban ini harus ditumbuhkan ya. Sya'ban itu kan tempat yang tumbuh, ranting-ranting amal soleh yang tumbuh. Nah, kata Rasulullah bersabda, an Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan ada 3 hal. Ketika 3 hal ini ada di dalam pribadi seseorang beriman, halawatul iman, maka dia akan diberikan manisnya iman, akan tumbuh manisnya iman. Berarti ada orang beriman bukan tidak menemukan manisnya iman. Jadi hanya sekedar melakukan ritual aja ya, terpaksa tidak ini. Tapi ini enggak. Kata Rasulullah, ada 3 hal dalam pribadi seseorang, 3 hal itu ada, maka akan merasakan manisnya beriman kepada Allah, manisnya bertauhid kepada Allah, manisnya, indahnya, tenangnya hidup dengan Allah dan bersama Allah. Beda dari Allah tuh ya. Hidup bersama dan dengan Allah. Gitu. Kemudian apa itu? Pertama adalah ayyakunallah wa rasulah. Ketika kamu menjadikan Allah, keimanan kepada Allah, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, ahabbu ilaihi mimma siwaha. Ahabbu, lebih kamu cintai, ya. Ahabbu, lebih kamu setiai. Ahabbu, lebih kamu rela berkorban di dalamnya, selain daripada keduanya. Itu yang pertama. Jadi posisi seseorang yang beriman adalah ketika dalam kehidupannya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ada di puncak kecintaan dia, asyaddu hubban lillah, puncak kecintaan, puncak kesenangan, puncak keindahan bagi orang-orang yang hidup di muka bumi ini sebagai makhluknya, sebagai hambanya, seperti itu. Dan itu lebih dia cintai dari selainnya, dari selain keduanya, masih waha. Artinya kan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala taj'alu andadan. Jangan kamu menjadikan posisi Allah itu, kamu jadikan lagi tandingan kecintaan bisa.
anak muda zaman sekarang mah katanya budak cinta Nah, atau itu. bucin gitu. Jadi sukanya suka banget gitu, Suka. Bun. Sampai kesemsem Kayaknya iya gitu. jadi prioritas banget, padahal ya kita kan tahu sendiri ya Bun ya, Iya. cinta sebelum menikah kan Itu bukan cinta iya, bersih, betul, itu Bunda. cinta setan gitu ya. Nah, itu yang harus dibangun kan. Di bulan Sya'ban ini sudah mulai bagaimana merajut cinta kita. Siap, Bagaimana tidak menjadikan tandingan-tandingan cinta yang lain kalau dia beriman dan mencintai Allah. Betul. Tidak menjadikan tandingan-tandingan apakah itu yang dia temui. Iya. Bisa aja mungkin hari ini kan pacaran itu udah begitu marak ya, hubungan laki-laki dan perempuan dalam pergaulan itu luar biasa dengan chattingan, dengan apa namanya ya, dengan segala macam yang ada di media sosial. Mudah sekali untuk sehingga cinta di dalam dirinya kepada Sang Al-Khaliq yang dia cintai dan dia yakin dan dia mengikat dirinya di situ sebagai seorang beriman kepada Allah hilang akhirnya. Karena apa? Ada andad, ada tandingan-tandingan cinta yang dia habis waktunya untuk apa dan siapa yang dia cintai. Nah, ini seperti itu. Betul, jadi sebagai orang tua juga ini ya Bun ya, ikut mengawasi gitu anak-anak agar memang, karena kan anak remaja biasanya mudah untuk terikut arusnya saat ini gitu. Betul. Ya Bun ya. Jadi orang tua ini pegang peranan penting. Jadi ketika tiga hal ini menjadi manusia iman, termasuk kita menjadi orang tua atau anak atau remaja, apalagi anak dan remaja, tentu tidak mungkin dia bisa tumbuh dengan sendirian berkeyakinan kepada Allah. Dia harus diarahkan oleh kedua orang tuanya. Rumah tangganya juga harus terbangun di situ. Bagaimana kita dan anak-anak kita terus belajar, terus menggali ilmu yang sumbernya itu adalah ilmu yang paling valid dan tidak ada salahnya. Itu adalah dari apa? Dari ukuran kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, Al-Kitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di situ kan ayyakuna Allah wa rasulah. Allah dan Rasulnya, artinya bentuk cinta kita tumbuh kepada Allah itu lebih dicintai dari segalanya. Ketika kita tahu bahwa sumber-sumber cinta Allah itu, ukuran-ukuran cinta Allah dan Rasul itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dan tidak mengecewakan gitu ya. Kalau sesama manusia kan pasti ada kecewanya ya Bun. Iya, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, di hati kita penuh dengan situ, tidak akan pernah ada wala tahinu wala tahzanu ya, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu tidak akan pernah merasa resah, tidak pernah gelisah. Insya Allah kamu juga tahu bahwa kamu di sisi Allah, gitu ya. Di sisi Allah. Jadi ukuran seseorang itu adalah ketika semua apa yang dilakukan itu selain keikhlasan, menjadikan cinta satu-satunya yang paling tinggi di dalam jiwanya, di dalam cita-cita kehidupannya adalah menjunjung nilai-nilai akidah Al-Quran dan Sunnah atau ke Allah dan Rasulnya gitu ya. Maka insya Allah kita seperti itu di hadapan Allah walaupun kita belum wafat. Jadi itu syaratnya ya, nah, mitra. Waqilallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwaha. Satu, ketika dia mampu menancapkan rasa cinta yang lebih ketimbang dari cinta-cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan manusia iman. Dia mampu, kalau ada cinta itu kan pasti dia setia saja. Betul, ada komitmen setia, Iya, tidak ingin menyakiti, tidak ingin mengecewakan. Ada rela berkorban di dalamnya. Orang yang cinta, coba kita lihat, cinta manusia itu berbeda dengan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasul itu cinta hakiki sebenarnya. Tapi cinta kepada manusia itu adalah cinta nisbi. Cinta yang memang merupakan bagian dari aliran dari cinta kita kepada dari hakiki itu. Makanya kalau cinta kepada manusia kan kita pernah kecewa, kita suka pernah baperan, dengan padahal itu orang yang sangat kita mengatakan aku mencintai dia, gitu kan?
I love you full gitu. Allah segalanya. Betul. Kaulah segalanya, umpamanya. Atau suami, anakku, semua itu adalah segala, keluargaku bagiku adalah segalanya. Tapi di tengah perjalanan cinta itu ternyata juga kita kadang kecewa, kita kadang tidak ikhlas, kita kadang marah atau kita dimarahi, atau kita kadang mengecewakan orang yang kita cintai dan sebagainya. Karena memang cinta dunia itu bukan cinta yang hakiki. Tetapi selama cinta itu mengalir di dalam diri kita kepada orang-orang yang manusia di sekitarnya, orang terdekat, ketika cintanya sumbernya adalah dari cinta kita, keyakinan, keikhlasan dan ketulusan, dan cinta kita tidak pernah padan kepada Allah dan Rasulnya, ya, cinta kita di dalam mengenal apa itu, bagaimana membangun cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul dengan mengenal dan mengilmui Alkitabnya, Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu akan menjadi lama-lama akan menjadi mengerti. Oh, seperti itulah cinta harusnya dibangun dalam rumah tangga. Ya, nah jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasul, tentu itu harus dibangun oleh diri kita, bukan dibangun oleh orang lain, bukan, tapi dibangun oleh keyakinan kita. Kenapa harus dibangun cinta itu? Tentu karena di dalam cinta ada kesetiaan, ada ketulusan. Kalau sama manusia ada ketulusan, dia mau diajak susah, berkorban, ada kesetiaan, dia mau diajak senang, apalagi diajak susah aja mau gitu. Sama ketika seseorang mencintai Allah dan luar biasa, dia mau berlelah-lelah, dia mau melakukan amal-amal soleh yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun rutinitas keseharian dia itu sempit, betul. Kegiatan-kegiatan rutinitas harian itu yang hari-hari sebagai orang yang harus hidup sempit. Tapi dia mau datang ketika waktu sholat, dia bisa datang tepat waktu, ya kan? Ketika umpamanya dia harus saum seperti Rasulullah gitu, di waktu bulan Sya'ban dia akan lakukan maksimal, walaupun kegiatannya itu penuh. Kalau dia sehat ya, ini kadang-kadang kita sehat, nggak ada sakit apa-apa, nggak puasa juga. Padahal kita ada waktu luang untuk ngaji Quran ya, untuk membaca Al-Quran, biar latihan dia untuk tadarus lebih baik nanti di bulan Ramadan. Enggak juga dilakukan. Yang ada hanya apa? Hanya scrolling gitu ya. Scrolling YouTube, FB dan sebagainya, yang kadang-kadang itu kurang bermanfaat. Bukan tidak boleh kita memegang itu, tapi harus ada waktunya kita juga untuk membangun. Cinta itu akan datang ketika kita semakin dekat dengan ajaran-ajaran Allah, dengan kewajiban-kewajiban yang dituntut kita tunaikan dari Allah dan dari Rasulnya. Lama-lama kan interaksi itu terus tambah, maka di situ kesetiaan dan rela berkorban kita tidak lagi merasa terpaksa, akan menjadi sebuah hal yang manis rasanya gitu ya, menjadi sesuatu yang, ya Allah, kalau saya tidak sholat, ya saya tidak sholat duha, kalau saya tidak sholat malam, kalau saya tidak membuka-buka ayat-ayatmu, firman-firmanmu, ya kata-kata cintamu dalam Al-Quran, rasanya ada sesuatu yang meresahkan. Itu salah satu yang bisa terbaca. Jadi galaunya itu kalau memang kita lupa mengaji, atau kita lupa mungkin zikir, Bunda, itu terasa kayak gelisah gitu, nggak nyaman gitu ya Bunda. Itu kepada Allah ya. Dan ketika kita ingin cinta kepada Allah, dia akan merasa galau ketika dia tidak menunaikan hak-hak orang-orang yang dicintai di dalam rumah. Ketulusan dan keikhlasannya kepada mendidik anak dan istri sebagai suami, kemudian ketulusan dan keikhlasan ketaatannya sebagai seorang istri kepada suami, mengurus anak-anak di rumah berdua. Kan yang mengurus anak, tanggung jawab anak pendidikan itu sebenarnya bapak. Ya, sebenarnya bapak. Jangan semua diserahkan anak itu pendidikannya kepada emak gitu, mentang-mentang emaknya di dalam rumah gitu ya. Kamu sih, ada salah. Kamu sih jadi emak begini. Padahal kalau dalam Al-Quran kan mendidik anak itu yang kita lihat Luqman. Ya. Bagaimana Luqman ini, la tusyrik billah, itu Luqman lagi. Ketika bicara Ibrahim doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Oh ya, Rabbi ja'alna muqimina shalah, itu doanya Nabi Ibrahim itu.
kalau kita lihat juga bagaimana Nabi Yakub kepada anak-anak, bukan istrinya. Kalau dalam Al-Quran Nabi-Nabi itu selalu bapak ya yang bertanggung jawab. Nah, ketika itu tidak tertunaikan oleh orang tua berdua, maka dia merasa ada yang kurang, merasa ada yang akan nanti aku tidak tersampaikan keinginanku, cintaku, dan bahkan tidak terbalas cintaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harus menjadi bahagian. Jadi cinta vertikal kita kepada Allah, mitra, itu harus berbanding lurus dengan cinta, harus bertemu di titik apa ya? Kalau gini kan 90 derajat ya. Cinta kepada Allah tinggi itu harus bertemu di titik sumbu yang 90 derajat itu adalah cinta kita kepada manusia berdasarkan cinta kita kepada Allah. Jadi berbanding lurus lah, semakin taat, semakin setia kita melakukan ibadah-ibadahnya kepada Allah, semakin salawat itu kita lantunkan dari setiap waktu di bibir-bibir kita, bibir kita menjadi basah dengan zikrullah. Jangan basah dengan gibah-gibah atau basah dengan obrolan-obrolan tidak bermanfaat, ya, candaan-candaan tidak bermanfaat. Tapi zikir itu sudah mulai. Kenapa? Karena itu kan mendatangkan rasa manisnya iman dalam diri kita. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan lebih kamu cintai. Semua prioritasnya adalah Allah dan Rasulnya. Cinta kita hanya itu. Cinta, puncak cinta bagi orang yang bercinta itu adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari cinta selainnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Cinta lagi. Jadi kalau bicara tentang halawatul iman itu pasti ada cinta. Iya, Bunda. Cinta dan benci itu terukur. Jadi seseorang yang ingin manusia iman itu terasa, dia mampu membangun cinta kepada seseorang karena cintanya kepada Allah. Ya. Ketika cinta illallah. Dia membangun hubungan cinta, hubungan persaudaraan, hubungan suami istri, istri dan suami dengan anak itu karena memang mencintai Allah. Membangun hubungan rumah tangga dengan pasangan. Itu cintanya harus karena cintanya kepada Allah. Tidak boleh ada kewajiban atau tugas-tugas atau perilaku atau aktivitas yang itu mengganjal hubungan cintanya kepada Allah oleh anggota keluarga itu, entah anak, entah suami, entah istri. Gitu. Ketika kita berteman juga sama. Ya, memilih teman adalah karena mencintai Allah. Sehingga berteman itu tidak lagi melihat saya berteman dengan ini ajalah karena aku suka karena karena umpamanya ini yang menengah ke atas atau ini menengah ke bawah gitu. Yang umpamanya berteman saya dengan remaja sosialita gitu ya, nggak sosialita nggak jadi gaptek katanya kalau yang itu bukan. Jadi ketika memang cinta kita kepada Allah ini jelas, maka ketika kita menentukan siapa pilihan hidup kita, bagaimana saya berjalan dengan pasangan suami istri saya, kemudian bagaimana saya harus berinteraksi dengan dengan orang tua saya, ipar, besan, mertua, atau teman-teman pergaulan saya, itu semua terukur. Kecuali dia la yuhibbuhu illallah. Dia tidak mencintai kecuali cintanya didasarkan cintanya dia kepada Allah. Sehingga didasarkan kepada cintanya kepada Allah, lagi ketika berhubungan dengan muamalah begitu, Kak Zoma, dia menjadi orang yang sangat pemaaf biasanya. Manisnya iman itu terasa di situ ya. Ketika dia mencintai seseorang karena Allah, karena cintanya kepada Allah, dia melihat seseorang, melihat pasangannya, melihat siapapun yang berinteraksi dengan dia itu adalah semua dengan berpikir positif. Kalaupun ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak berkenan, dia mudah sekali memberikan memberikan satu penerusan yang karena dia tahu kalau tidak diluruskan, kalau tidak dibenari, kalau tidak dibantu untuk memperbaiki. Akan salah semua hubungannya gitu loh. Hubungan pertemanannya juga bukan lagi akan melenceng ya. Hubungan dalam rumah tangganya juga akan ada perahu satu
Tapi di dalamnya nahkodanya dua dengan tujuan yang berbeda kan sulit tuh. Nggak bisa. Apalagi ngurus anak ke bawah dengan nahkoda yang berdua, visi misi yang berbeda, gimana ngurusin anaknya? Makanya memang la yuhibbuhu illallah ini menjadi ukuran supaya manisnya iman itu terasa. Iman itu manis ketika kita mampu menorehkan atau mampu membangun cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu mengalir cinta kita kepada manusia dan cinta kita kepada diri kita. Jadi tidak terobsesi ya dengan hal-hal yang sifatnya bukan selain daripada Allah. Mudah kecewa orang yang berteman ya, orang yang membangun cinta itu sesama manusia tapi bukan karena Allah, kan banyak kecewa. Akan ketemu dengan ini, saya ketemu dengan orang yang begini, biar saya ketiban ini, kecewa. Karena kalau kita berharap cintanya, kita berharap cinta kepada manusia, belum tentu itu bersambut gayung, bergayung sambut, belum tentu itu dia mendapatkan cinta yang sama gitu loh dari makhluk itu, sehingga banyak kecewa. Tapi kalau kita membangun cinta dengan ibadah-ibadah yang maksimal, kemudian dengan penuh kesadaran bahwa saya adalah makhluk hamba yang harus selalu menghamba kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Janji-janji Rasul tidak akan pernah nanti berbohong. Di dunia saja sudah dapat manisnya iman, apalagi di sana. Kan manisnya iman tuh di dunia kan, cuma kita merasakan. Kalau di sana mah udah buahnya ya, sudah mulai buah gitu. Di dunia Allah, manisnya iman sudah terasa dengan ketenangan, dengan kasih sayang dan dengan kemaafan. Yang ketiga, manisnya iman itu ketika ayyakuna ayyakraha ayyauda fil kufri wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia benci sekali seperti dia bencinya untuk kembali kepada kekafiran, kepada kemaksiatan atau kepada perbuatan-perbuatan kufur lainnya. Kama yakrahu ayyuqadhafa finnar, sebagaimana bencinya dia ketika dia nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang ketiga. Ini riwayat hadis rawahul Bukhari. Ya, jadi yang ketiga ini adalah, kalau pertama adalah cinta kepada seorang karena Allah, kalau yang kedua adalah ayyukraha, ya, dia benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana bencinya dia nanti ketika dia dilemparkan kepada. Artinya ketika dia mencintai seseorang, maka karena Allah. Membenci seseorang juga harus karena Allah. Gitu. Nggak boleh membenci seseorang itu nggak ada ukurannya gitu. Kalau membenci seseorang bukan karena Allah, bukan bahagian dari bukan mengalir dari bahagian cinta dan benci dia kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang tidak proporsional di dalam membangun kebencian itu. Atau dia menjadi orang yang tidak bisa membangun cintanya sesama manusia, kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada kecantikannya, kepada apanya lah. Dan tidak akan proporsional cintanya. Tapi ketika cinta itu dibangun dengan ikatan keyakinan kepada Allah dan Rasul, itu menjadi kota yang paling utama. Al-Quran dan Sunnah adalah menjadi rujukan literatur ilmu yang sahih gitu ya dari Allah dan Rasul, diaplikasikan dalam kehidupannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Amal-amal ibadah mana yang mahdoh vertikal kepada Allah, dan mana amal-amal yang gairu mahdoh, yang muamalah, yang mewajib, yang sunnah, dan yang boleh dan yang tidak boleh, teman yang boleh dan yang tidak boleh. Mana seorang suami yang bisa diikuti oleh anak dan istrinya, yang bisa membangun cintanya kepada Allah, dan mana yang tidak boleh harus diikuti. Itu juga terukur kepada situ. Karena kita juga butuh taat kepada suami, bukan hanya karena ketika suami baru taat, tulus, ikhlas melayani, bukan karena suami kita lagi banyak duitnya gitu ya, lagi memberikan tuntutan apapun, kita nuntut ini, ada nuntut, wah cinta banget. Tetapi cinta yang tulus seorang ibu, seorang istri, taat kepada suami adalah ketika dia mampu. Di tengah-tengah mungkin lagi pandemi begini, lagi semua orang semua tidak jelas. Mudah-mudahan Allah cepat ambil ya.
virus-virus ini semua normal seperti biasa. Maka di situ cinta itu terukur, proporsional nggak gitu. Karena tidak boleh cinta itu sesuai dengan versi kita. Iya. Gitu, seperti itu. Betul, Bunda. Jadi ini yang harus terbangun. Siap. Karena nanti ketika ini terbangun, cinta ini dibangun, kalau Sya'ban ini adalah menanam dan merawat sehingga amal-amal soleh itu menjadi besar gitu ya. Kemudian akar-akarnya menjadi menguat gitu ya. Kemudian nanti bulan Ramadan maka buah takwa itu akan mudah kita raih. Siap. Seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Sudah terlatih kita untuk melakukan sesuatu, berkorban waktu, 1 hari 1 lembar gitu ya. Atau 1 hari 1 juz yang ini bawa Qur'annya. Berkorban kita waktu. Berkorban kita tidak terpaksa karena cinta. Kita malah senang mau bersepi diri. Ya, membaca surat-surat cinta yang kita cintai dan kita rindui, yang kita sujud selama 1 hari 1 malam 17 rakaat yang wajib dan belum lagi yang sunnahnya. Tentu ini akan menjadi satu sinar cahaya dalam diri seseorang yang Allah akan berikan, dan cinta itu pun akan tumbuh bersemi. Itulah yang membuat seseorang bisa menikmati manisnya iman. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak pernah bosan untuk bisa hidup dengan kesetiaan, dengan kecintaan, dan rela berkorban karena keyakinannya itu, karena ikatannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda. Ya. Dan tentunya Mitra JIC, tadi kita sudah dengarkan ya 3 poin yang Bunda sampaikan tentang manisnya iman. Indah sekali penggambarannya, dan tentunya akan lebih indah jika kita resapi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah Bunda, ini di jam 11 ini sudah ada beberapa pertanyaan yang terangkum di Facebook Bunda. Namun sebelumnya mari kita sapa yang sudah ikut bergabung. Di sini ada yang sedang stay tune, ada Ibu Hasmianti, ada Ibu Subaidi Nurus, ada Ibu Evi Ekowati, ada Ibu Lela Nurlela, ada Ibu Fadila, ada juga Mbak Winnie Stefani, ada juga Julian Wijayani, Mbak Yeti Oktaviani, Mbak Anik Susanti, dan tentunya ada Azril Narendra dari Lebeng ya tulisannya. Nah, ini ada pertanyaan Bunda dari Mbak Anik Susanti terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, bagaimana untuk menjadi keluarga yang satu visi dan misi? Rasulullah, setiap nabi dan rasul itu punya pesan atau punya message. Message itu pesan. Iya betul. Punya pesan dari Allah karena diutus ke bumi ini untuk mengarahkan, untuk menjelaskan, untuk supaya makhluk ini diberi pemahaman sesuai dengan apa sih Allah itu ciptakan kita. Kenapa sih Allah ciptakan itu? Tujuan Allah menciptakan itu untuk apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Wa ja'alnakum fil ardi khalifah, kan gitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Aku jadikan manusia di muka bumi ini adalah pengurus. Manusia itu ya, bukan diserahkan ke jin, bukan manusia itu pengurus, mengurus bumi. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak aku jadikan jin dan manusia itu liya'budun, kecuali hanya menghamba kepadaku. Gitulah. Ketika mengikatkan ikatannya kepadaku, melakukan perbuatan yang diperintahkan hanya untukku, menjauhi larangan apa yang aku larang, kan begitu. Mengikuti pola uswatun hasanah, pola yang dimodelkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita mau hidup di zaman Rasulullah, maka modelnya adalah uswatun hasanahnya kepada Rasulullah. Nah, visi misi ini adalah visinya itu kan mardotillah. Mardotillah, kita hidup untuk mencari ridha Allah. Bagaimana supaya ridha Allah ini ada ternaungi dalam keluarga kita? Ada misi. Kalau organisasi gitu ya, visi organisasi, misi organisasi. Makanya ada ADART, ada rencana jangka panjang, rencana pendek, jangka panjang.
gitu kan, jangka menengah, jangka panjang. Itu misi. Misi itu cara-cara yang Allah ajarkan kepada seseorang agar ridhonya itu juga ada dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, itu juga harus difahami. Bagaimana caranya? Ya memang dua-duanya kita ini makhluk harus belajar, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah kan mengajarkan kepada umatnya selama 23 tahun, Rasulullah itu tidak pernah putus mengajarkan wahyu. Ketika wahyu itu diberikan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah kepada Rasulullah, kemudian beliau fahami, beliau diberikan penjelasan, dilakukan oleh Rasulullah dan para keluarganya dan sahabat-sahabiatnya. Rasulullah dakwahkan itu. Artinya umat itu harus belajar. Hari ini kan Rasul secara fisik wafat karena dia manusia biasa. Secara basyariah beliau punya ajal gitu ya. Tetapi ada sebuah warisan ya. Warisan taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tidak meninggalkan harta, aku tidak meninggalkan kerajaan, aku tidak meninggalkan warisan, aku tidak meninggalkan apapun buat kalian, kata Rasulullah. Tapi yang aku tinggalkan itu hanya dua, kitaballah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Nah ini bagaimana supaya kita tahu walaupun kita tidak segenerasi Rasul hidupnya, kita harus belajar ilmu, belajar Islam, belajar Al-Quran dan belajar As-Sunnah. Harus taklim, talabul ilmi gitu loh. Nah, tidak mungkin dalam rumah tangga itu ilmunya tidak bertambah. Betul, Ya. Makanya kata Allah, kata para ulama, ada yang mengatakan itu hadis ya, wa man lam yazdad ilman lam yazdad ilman. Tidak akan bertambah barang siapa yang tidak bertambah iman. Barang siapa yang tidak bertambah ilmu, itu ilmunya yang dari Allah ya, maka dia tidak akan bertambah imannya. Kalau tidak bertambah iman, boro-boro masalah imannya, cintanya aja tidak akan bertambah. Bank cintanya di dalam rumah tangga itu defisit, bukan semakin bertambah. Kalau kita mau bahasa cinta Allah yang sefaham dan sevisi dan semisi. Nah ini maka bagaimana caranya? Selain memang belajar cinta baca, cinta mendengarkan tausiah, hingga talabul ilmi. Tentu antara suami istri itu harus ada watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Suami istri harus bisa saling memberikan masukan yang terbaik berdasarkan ilmu dan keyakinan yang difahami masing-masing. Kalau dia gemar baca ya kan, gemar mendengarkan tausiah umpamanya, makanya di YouTube tausiah tuh banyak satu-satu, di FB itu kita baca, kemudian kita mendengarkan majelis ilmu di tempat-tempat yang halaqah di masjid-masjid. Ya sekarang mungkin nggak ada ya, sepi ya, di YouTube lah, di FB lah dan sebagainya. Apalagi kita ngobrol mendengarkan berdua suami istri, walaupun tidak sama-sama mungkin karena pegang satu-satu HP, mendengar kita masing-masing. Dan dari disitulah kemudian kita harus punya guru. Kalau dalam bahasa Sufia itu punya mursyid, itu sama guru juga gitu ya. Terus ada punya ustadz gitu. Kalau orang NU bilang punya kiai gitu kan. Kalau orang Persis punya muallim atau muallimah gitu kan. Ya, harus punya kita. Karena orang-orang soleh ini menjadi model, menjadi inspirator kita gitu loh. Orang-orang soleh ini. Harus punya teman, harus punya bi'ah. Keluarga yang ingin dibangun dengan keluarga muslim, dengan visi misi keimanan ketakwaan, tidak mungkin tidak, dia juga harus berkumpul dengan keluarga-keluarga yang keluarganya yang punya keinginan, punya niat untuk juga membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya ketenangan karena uang banyak, sakinah ya. Mawaddah bukan cinta dan kasihnya karena istri dan suaminya tidak pernah berpisah gitu ya. Cinta kasihnya itu selalu membuncah gitu kan. Kemudian rahmah itu saling percaya dan sebagainya. Ketika memang lagi senang, lalu tidak percaya ketika lagi susah, atau percaya ketika lagi berkumpul, ketika misalnya jauh jarak tidak. Bukan itu. Sakinah mawaddah warahmah itu dalam kondisi apapun rumah tangga. Ketika mungkin harus
suami mencari nafkah ke negeri orang, berangkat pagi pulang sore, atau pulang umpamanya 2 pekan sekali baru pulang kayak Bang Toyib gitu. Bantu pulang-pulang bawa apa? Pulang-pulang bawa sebongkah berlian. Kan semua rumah tangga punya biaya ya. Ya Bunda. Cari nafkahnya itu ada yang di laut, ada yang di udara, ada yang di darat. Pulang jam berapa dan sebagainya. Ketika apakah dikatakan kalau memang bagusnya sih kita pengen rumah tangga itu sama ya, rumah tangga itu ngumpul waktu. Tapi ada yang memang kadang-kadang tidak, ada suaminya di Kalimantan 3 bulan sekali baru pulang karena dia ini batubara. Nah, apakah sakinah mawaddah warahmah, membangun iman dan takwa itu bisa selama misi hidup kita adalah mardhatillah, selama visinya itu adalah tetap dimanapun, ainama kuntum, di mana saja kamu berada, keimanan dan ketakwaan kita ini kepada Allah tidak pernah tercederai. Ketika kita iman kepada Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, kan itu harus punya ilmu tuh, ya. Dengan ilmu itu ya, kita tahu dimanapun, jauh dengan suami, jauh dengan istri, jauh dengan anak. Ketika kita tahu bahwa iman dan takwa kita ini menjadi pakaian kita, menjadi pagar kita, menjadi bekal kita, insya Allah sakinah akan terbangun, Kak Zuma. Gitu. Jadi kita jangan menganggap sakinah mawaddah itu hanya karena punya rumah besar, rumah cakep, punya kontrakan di mana-mana, ya kan? Punya jabatan yang wah, tidak pernah masa pandemi begini tidak pernah kekurangan, bukan. Itu mah kalau tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan, ilmu kita tidak dalam tentang kita berakidah kepada Allah, rasanya kurang. Rasanya nggak kurang disyukuri. Dan merasanya kurang aja rasanya gitu. Tapi ketika keimanan kepada Allah itu ada di dalam dada suami, ada di dalam dada istri, ya kan? Kemudian ibadah kepada Allah juga tertanam dengan kuat, dengan setia, rela berkorban di dalam diri kita. Sekalipun berdekatan atau berjauhan, kepada anak-anak kita bangun dengan baik. Semua apa yang kita fahami tentang Islam, insya Allah itunya akan membangun. Jadi awalnya adalah kita harus talabul ilmi, belajar, iqra. Karena wahyu pertama itu iqra, mitra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, Rasulullah suruh baca itu. Sebelum jadi nabi, sebelum berdakwah tuh ditata dulu Rasul, supaya pemikirannya, supaya pemahamannya, hingga keyakinannya itu dimantapkan dengan pemahaman wahyu tadi. Kita pun juga seperti itu. Makanya kita harus kalkulasi ya. Selama 24 jam, 1 bulan, 1 tahun, apa sih yang diisi di otak kita? Gitu. Apa kita hanya mengisi secara fisik, makan, minum dan sebagainya, atau pakaian yang bisa kita pakai? Nah, harus kita evaluasi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini sudah di jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat, Mitra. Ada beberapa yang sudah bergabung kembali dan juga bertanya. Ini ada Mbak Zubaidi Nurus, ada Mbak Siti Fatona, ada Mbak Isabena Mariana, ada Dewiksdi, ada Umar Almizan, ada Abu Ali juga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Assalamualaikum semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini selanjutnya kita masih memiliki pertanyaan. Masih ada 2 ya Bun ya. Selanjutnya dari Mbak Zubaidi Nurus. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, wanita seperti apakah yang bisa dikategorikan sebagai wanita sukses menurut pandangan Islam? Wanita itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, memiliki keunikan yang berbeda dengan laki-laki. Baik secara postur tubuh, organ-organ reproduksinya, maupun nanti yang berakibat kepada peran status fungsinya di muka bumi ini. Laki-laki juga sama seperti itu. Bunda. Kalau Allah memberikan satu gambaran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan gitu. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Itu pemimpin untuk kebaikan. Tetapi was-salihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Laki perempuan yang salihah, perempuan itu adalah yang salihah,
wanita tekun dalam ibadahnya, mampu mengatur dan memanage waktunya dengan yang bermanfaat. Dia menjaga apa-apa yang harus dijaga oleh Allah. Baik ketika dia ada orang tuanya di sisinya, suaminya di sisinya, ataupun ketika suaminya tidak ada, orang tuanya tidak ada. Wanita yang saleh. Dan masa dimaksud dengan hafizallah, bima hafizallah, menjaga. Dia mampu menjaga lahir dan batinnya, fisik dan kalbunya, menjaga kalbunya, nafsnya itu dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan tadi belajar, thalabul ilmi yang rutin, dengan suaminya dan seterusnya, ya. Kemudian dia memaksimalkan untuk menjaga hal-hal yang tidak boleh. Umpamanya wanita harus memakai busana muslimah, itu harus dijaga, gitu ya. Wanita harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa. Wanita itu harus taat kepada suami, ya. Tunduk dan patuh kepada suami. Itu nggak bisa ditawar-tawar itu, selama dalam kebaikan. Kalau nggak baik ya kita harus jelaskan. Ini nggak baik, jangan diikuti, kita luruskan. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan ar-rajulu ra'in, seorang laki-laki itu adalah pemimpin, ya. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia akan dimintakan kepemimpinannya kepada Allah. Pertanggungjawabannya sebagai seorang imam, pertanggungjawaban terhadap istrinya dan terhadap anaknya. Wal mar'atu, nah ini. Dan wanita itu adalah ra'iyatun. Dia bagian manajemen yang mengurus apa? Fi baiti waladiha fi baitihi wa waladihi. Dia wanita ratu rumah tangga yang mengatur, yang mengurus rumahnya dan harta suaminya yang diserahkan dan mendidik anak-anaknya. Ini peran yang tidak pernah terlepas dan selalu melekat sampai hari kiamat, sampai di surga nanti buahnya. Wanita itu bagaimana dia menjadi ibu yang terbaik, menjadi wanita yang menjaga kesucian, menjadi wanita yang menjaga auratnya, beribadah kepada Allah dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan apapun, ibadah kepada Allah adalah menjadi satu yang sangat penting. Kemudian ada satu ayat dalam satu hadis itu, kalau dalam Al-Quran kan i'lamu annamal hayatud dunya lahu wa la'ibu wa zinah. Ketahuilah kata Allah bahwa dunia ini adalah tempat bermain-main, tempat bersenang-senang, ya, tempat perhiasan. Perhiasan apa namanya perhiasan, ya? Hal-hal yang membuat indah gitu loh, dipandang dan diingini oleh manusia termasuk perempuan. Maka dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mata, untuk memperjelas itu, dunia itu adalah mata, kesenangan. Banyak orang yang terjebak dengan kesenangan dunia, ya. Tetapi kata Rasulullah, wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik indahnya dunia ini adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang soleh, wanita yang soleh, perempuan yang soleh. Jadi wanita ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Dari sejak Nabi Adam sampai beberapa nabi dan rasul berjalan sampai kepada kita tidak pernah berubah. Statement atau sunnatillah tentang wanita ini adalah memiliki derajat yang sama di hadapan Allah dengan laki-laki. Yang berbeda adalah takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Nah, bagaimana wanita yang seperti ini di zaman sekarang adalah wanita yang benar-benar konsentrasi membangun hubungan dalam rumah tangganya dengan baik. Wanita yang tidak pernah merasa bisa tidur nyenyak ketika dia tahu masih banyak kekurangan di dalam dirinya. Dia tahu masih punya kekurangan suaminya. Dia tahu masih banyak kekurangan anak-anaknya. Dia akan terus berusaha bagaimana dia menggali menjadi wanita yang sukses, wanita yang sukses itu kan sukses dunia dan akhirat, ya. Kalau hari ini bahasa sukses itu kan selalu diidentikan, ya, Bun, ya. Iya. Sukses itu kan Kak Zoma itu, ya. Wanita yang
sarjana, kemudian wanita yang bekerja di luar rumah, wanita yang punya, pokoknya semua punya hasil karyanya dia semua gitu ya. Hanya itu, tapi Allah mengajarkan kepada kita kesuksesan seorang wanita adalah ketika dia mampu menampilkan ya eksistensi kemuliaan dirinya sebagai makhluk, sebagai hamba di hadapan penciptanya, di hadapan Allah. Dia mampu menjadikan dirinya sebaik-baik makhluk dan hamba, dan tidak pernah keluar dari status peran dan fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang mertua, sebagai seorang mantu, bahkan sebagai partner dari seorang laki-laki. Yang semua dia tampilkan di dalam dirinya, dalam posisi dia sebagai peran dan fungsinya, atau sebagai posisi dia sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Nah, maka kita ingin menjadikan diri kita ini adalah menjadi orang-orang yang bisa lakon kita, akhlak kita, senyum kita, perilaku kita, jejak-jejak langkah kita, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jejak-jejak surga itu bukan ada di laki-laki, ternyata ada di perempuan ya. Itu kemuliaan Allah, yang kemuliaan dari Allah yang berikan kepada kita sebagai status perempuan. Maka itu harus kita tampilkan. Isyhadu bi anna muslimin. Tunjukkan kebanggaan kita, saya bangga menjadi muslimah. I'm proud of muslimah, ya. Ya. Saya bangga menjadi seorang muslim, seorang muslimah. Saya bangga ketika saya menunjukkan diri saya, jati diri saya menjadi wanita yang eksistensi kita adalah eksistensi sebagai hamba yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin melakukan sesuatu sehingga tumbuh manisnya iman di dalamnya. Ingat, manis itu tidak langsung manis itu ya. Betul. Yang namanya manis-manis itu kan kayak mangga itu memang langsung manis, tidak. Iya. Ya kan Kak Soma, mangga itu biasanya dari apa? Dari buah, dari kembang. Iya. Kemudian ada putik buahnya. Coba makan deh yang kecil-kecil itu. Pahit, asam, sepet. Iya. Jadi mangga itu menjadi manis itu kan dia harus melalui proses panjang. Betul, Bunda. Untuk bisa jadi mangga golek, mangga Indramayu, mangga manis gitu ya. Dan tidak semua mangga yang dari mulai putiknya buahnya yang masih ranum itu dia bisa langsung bisa aja dia berjatuhan sebelum waktunya. Betul. Nah, kita ingin bahwa kemanisan itu adalah bukan gampang ya gitu kan. Iya, hadis Rasulullah itu kelihatannya indah banget. Tapi dalam proses, kenapa manisnya iman itu ada dalam diri seseorang? Ketika dia mampu membuktikan sebagai seorang wanita solehah, sebagai seorang laki-laki yang soleh, mampu membuktikan peran dan fungsinya itu maksimal. Ya, status peran dan fungsinya itu maksimal di hadapan Allah. Ya. Walaupun tidak populer. Wanita ada di rumah ngapain ya gitu. Tidak populer ya. Apalagi ketika bangga saya ketika saya ada di dapur, kasur, sumur dan jemur saya gitu kan. Iya betul. Harus bangga. Tapi kalau wanita yang ini mah enggak bangga, ya itu mah pembantu, serahin aja ke pembantu kalau kita punya uang. Bukan begitu. Padahal rumah titik awalnya terbentuknya seorang anak atau generasi selanjutnya ya. Betul. Baik Bunda, ini sudah di jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pertanyaan dari Umar Al-Mizan. Nah ini sebelumnya ada Kak Dodo yang bergabung dan juga Umi Kolbi yang menyapa dari Bekasi. Baik Bunda, kita akan bacakan pertanyaan dari Umar Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, semoga Bunda selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa iyaka, demikian juga sama Pak Umar Al-Mizan. Baik Bunda, boleh bertanya Bunda, bagaimana pola pendidikan dalam keluarga yang mesti kita jalankan untuk membangun visi dan misi yang sama sesuai ajaran Islam? Iya, hampir sama jawabannya ya tadi. Pertanyaannya dengan siapa? Mbak Anik ya? Mbak Anik, betul. Bagaimana tadi? Apakah sama? Bagaimana ini membangun ya Bun ya pola pendidikan kalau nggak salah. Bagaimana pola pendidikan dalam keluarga yang dijalankan untuk membangun visi misi yang sama. Anak
ya pendidikan itu sebenarnya kalau bagi laki-laki dia harus mendidik anak dan istri. Karena kalau kita lihat Nabi Yakub aja ma ta'buduna min ba'di gitu kan. Ketika beliau udah mulai sakit ditanya, apa yang akan kamu sembah? Akankah engkau masih terus beribadah kepada Rob? Apa yang akan aku sembah nanti ibadahi ketika aku tidak ada? Itu bukan berarti hanya waktu itu Nabi Yakub mendidik. Nabi Yakub tuh mendidik sepanjang perjalanan kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Di samping dia sebagai Nabi yang berdakwah kepada orang lain. Jadi ketika di akhir itu adalah sebuah evaluasi gitu loh. Yang menunjukkan bahwa Nabi Yakub ini punya tanggung jawab mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya. Ya Bunda. Jadi yang paling utama dalam kehidupan kita, seperti Nabiullah Ibrahim juga seperti itu, Luqman ya seperti itu, Nabi Zakaria juga seperti itu kepada Nabi Yahya dan sebagainya. Itu semua kata-kata yang dalam Al-Quran itu tidak ada dari seorang istri itu, pendidik itu. Istri mah hanya bantu, gitu ya. Tapi semua keluar adalah tanggung jawabnya adalah pendidikan adalah suami. Makanya ketika tadi ar-rajulu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, itu adalah mempunyai satu hukum, ditarik sebuah kesimpulan. Para ulama mengatakan laki-laki ketika bersalah maka anak dan istri itu tidak dimintakan pertanggungjawaban. Tetapi ketika seanak dan istri itu yang bersalah, maka nanti laki-laki juga bertanggung jawab terhadap apa yang laki-laki perbuat, tapi bertanggung jawab juga terhadap apa yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Maka dalam pendidikan ini yang harus menjadi fokus adalah kesadaran yang paling tinggi dari seorang bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian bagaimana supaya menumbuhkan visi dan misi ini? Tidak boleh tidak kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita belajar. Ya, kita belajar thalabul ilmi. Insyaallah Teladan Muslimah dan segmen yang lain di Radio JIC ya. Itu adalah bahagian dari kita mengikra. Dan ikra di dalamnya itu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kamu tafassahu fil majalis, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalis, wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapang kamu di majelis-majelis. Nih akhirnya kayak kita memang enggak satu majelis ya. Tapi insyaallah kita lapang nih. Dari ruang dengar kita di masing-masing tempat, domisilinya nggak dijelasin ya Kak Zama ya. Mungkin ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Rangkas Bitung sana dan sebagainya, ada yang dari Surabaya, ya asli dari kita Surabaya, Jawa Timur dan sebagainya. Itu berlapang-lapang, waktunya dilapangkan untuk mendengarkan tausiah, untuk belajar. Karena orang-orang yang beriman, kalau dia tidak punya ilmu, tidak diberi ilmu karena dia tidak belajar ilmu, dia nggak dapat derajat. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, walladzina utul ilma ada, dan orang-orang yang diberi ilmu, tidak akan mungkin mitra orang bisa sevisi, bisa semisi kalau dia tidak diberi ilmu oleh Allah. Dan tidak akan mungkin Allah memberikan ilmu kepada hati yang tidak lapang, betul nggak? Dan tidak akan mungkin Allah memberikan iman yang benar dan karena ilmunya tidak benar, karena dia tidak belajar, dia tidak cinta majelis ilmu. Itu satu rentetan yang tidak boleh tidak harus kita lakukan gitu loh. Jadi kita bicara visi dan misi dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mau melapangkan waktu kita, melapangkan hati kita untuk bisa belajar al-Islam, belajar ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam bil adillah. Bagaimana kita bisa mengajarkan visi misi itu kepada keluarga kita? Dan seorang ibu bagaimana bisa mengajarkan anak-anaknya dengan baik ketika anaknya nangis, ketika anaknya pada perkembangan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau dia tidak belajar. Kan gitu kan? Tidak punya pemahaman, tidak keyakinannya tidak mantap. Malam yazdad iman, la yazdad. Malam yazdad ilman, la yazdad iman. Orang yang tidak pernah bertambah ilmunya, nggak akan bertambah imannya. Kalau tidak bertambah iman, bagaimana dia bisa memberikan visi misi itu kepada orang-orang yang ada dalam keluarganya? Ya, jadi harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari suami apa yang kurang, dari istri apa yang kurang. Nah, dialog itu penting kan Zuma?
Ya, Betul. wasyawirhum fil amri, dalam hal-hal untuk membuka atau untuk memantapkan hal yang kurang kita tutupi, maka musyawarahkanlah dalam keluarga. Jangan stah di satu tempat yang itu tidak mendatangkan ke pemahaman visi misi yang benar. Jangan stah. Ini kadang-kadang udahlah susah lah istri saya kalau disuruh ngaji atau suami saya, ajak dialog, wasyawirhum fil amri. Ketika Allah mengajarkan ada keyakinan yang harus dilakukan, ada kewajiban, ada yang harus dijauhi umpamanya ya. Wasyawirhum fil amri, musyawarahkan, dialogkan, komunikasikan. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, watawassaw itu ada komunikasi kan Jemaah. Ada komunikasi, ada dialog. Jadi dalam rumah tangga itu harus dinamis itu dialognya. Jangan hanya dialog ketika habis uang belanja baru ngomong, ya kan? Baru ngomong, baru marah-marah, piring terbang gitu ya. Nah, jangan gitu loh. Iya, Bunda. Itu mah nggak usah didialogkan juga. Kalau lapar apa pasti nyarilah berdua. Kalau suami lagi ini kita juga nyari, sama seperti itu. Walaupun tugasnya mencari itu adalah di suami. Nah itu dialogkan dengan tidak boleh berhenti kita untuk menghidupkan visi misi kita. Visinya kita adalah mardhatillah, misinya kita adalah iman dan takwa. Tidak boleh, itu harus terus dibicarakan dalam dialog-dialog kita dalam rumah tangga. Ketika punya anak, di mana anak ini, disekolahkannya di mana anak ini, bagaimana ke depannya seperti apa. Karena anak ini, bagaimana anak itu adalah cermin dari kita. Ya. Bagaimana suami ini juga cermin dari istri. Dan bagaimana istri itu juga cermin dari suami. Jadi kita ini al-muslim mir'atul muslim. Setiap seorang al-mu'min mir'atul mu'min. Setiap muslim atau mu'min itu adalah cermin bagi muslim dan mu'min yang lain. Dan mu'min muslim itu kan saudara anggota keluarga kita itu kan mu'min muslim juga, saudara-saudara seiman. Itu yang paling kuat sebenarnya dalam rumah tangga itu ketika dibangun. Jadi kalau kita punya misi yang indah, punya visi yang indah, insya Allah punya cinta di dalam visi itu, insya Allah akan menjadi orang yang kuat untuk menyebarkan, untuk mengulang, bahkan untuk mendiskusikan, untuk diterapkan visinya itu seperti apa, rencananya ke depan seperti apa. Ada yang gagal nih kemarin, umpamanya di bulan Ramadan ya, ada yang tidak saya tersampaikan. Ada waktunya hari ini bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah apa yang akan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah seperti itu. Jadi memang rumah tangga ini dalam Islam kalau kita lihat, Nabi dan Rasul itu mitra semua berkeluarga. Islam tidak menganut dan tidak diajarkan untuk tidak menikah. Nabi dan Rasul itu punya anak, punya istri dan sebagainya. Sehingga kita pun umatnya juga harus punya rumah. Kenapa? Rumah itu sentra. Waj'alu buyutakum qiblah ya. Betul, Bunda. Ketika Nabi Musa itu kepada Nabi Musa itu, waj'alu buyutakum qiblah, wahai Musa, jadikanlah rumah-rumahmu itu di Mesir itu adalah rumahmu sebagai pusat. Pusat terbangunnya keimanan, ketakwaan bagi setiap muslim. Pusat di mana seorang suami bisa menggembleng makmumnya. Seorang istri bisa menjadi partner yang luar biasa terhadap suami dan membantu pekerjaan suaminya untuk mendidik anak-anaknya. Pusat di mana rumah-rumah muslim ini adalah bersinar cahaya dari situ sehingga menyinari menyinari rumah-rumah yang lainnya. Jadi dari rumah itu, kalau rumah ini visinya bagus, orang-orangnya orang-orang yang soleh, visi misinya dibangun terus, komunikasinya dijalankan terus. Ketika melemah diberikan semangat, ya mitra ya. Kadang-kadang juga suami kita juga ada lemahnya juga, kalau lagi semangat yang hilang, kita yang memberikan motivasi kan gitu. Kalau Ibunda Khadijah itu kan begitu, memotivasi Rasul tuh ketika down ya, waktu turun dari wahyu tuh kaget gitu. Ketika Ibunda Khadijah merasa tidak, ya Allah udah habis hartaku, dengan apa lagi aku ini harus membantumu wahai suamiku kan gitu ya. Rasulullah memberikan penguat itu. Jadi kita sebenarnya hubungan suami istri itu dinamisnya itu ketika di dalamnya itu terjadi dinamika, terjadi romantika hidup yang kadang bersinar, kadang juga redup. Tapi satu sama lain bisa saling kalau umpamanya ketika turun dia bisa menaikkan ya. Iya, saling ada bersama betul gitu ya. Ada saling melengkapi, saling mengarahkan, saling memotivasi,
ada dialog yang komunikatif di dalamnya. Siap, Bunda. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, karena sudah di jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti kita juga akan menyapa yang sudah bergabung. Ada Adilah Jihad, alhamdulillah bisa menyimak karena tadi sempat kepotong untuk ngajar les dulu. Terus juga ada Mel El Mukhtar ikut menyimak, dan juga ada yang lainnya yang juga ikut memberikan. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya tayangan Bunda Fathia yang satu ini. Berarti Bunda, sebelum closing statement dari Bunda Fathia, berarti memang momen bulan Sya'ban ini menjadikan kita untuk bisa lebih mengenal Allah gitu ya Bunda. Mungkin diri kita hanya mengenal secara pelajaran, kayak dulu kan agama kita punya Allah, kita punya Rasul, kita ada rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Padahal itu yang ketika dicari tahu lebih dalam pastinya akan berdampak pada tadi sikap-sikap dan sifat yang kita miliki ketika mengenal Allah ya Bunda. Iya. Nah, mungkin ada pesan dari Bunda Fathia juga untuk Mitra JC di closing statement ini terkait manisnya iman di bulan Sya'ban ini Bunda. Mitra JC, ketika Allah dan Rasulnya menceritakan tentang cinta dan manisnya iman, itu bisa kita sampai ke makom itu. Artinya tidak mustahil kita juga bisa sampai pada posisi itu. Hanya dalam kehidupan sehari-hari bagi satu dengan yang lainnya, keluarga satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan itu sangat tergantung dari pemahaman tadi. Perbedaan itu sangat tergantung sejauh mana kedalaman pemahaman ilmu kita, sehingga bermakrifatullah kita kepada Allah semakin dalam. Dan perbedaan itu mungkin secara pengetahuan sama, tetapi aplikatif dalam kehidupannya itu pun juga berbeda. Kita ingin bahwa, dan kita meyakini bahwa manisnya iman itu tidak tumbuh seperti kita mencicipi garam langsung asin, tapi dia adalah sebuah proses perjalanan panjang kehidupan seseorang. Manisnya iman itu adalah tumbuh dari akidah dan ketauhid seseorang kepada Allah, ikatan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Dan itu akan terus dipupuk, dibangun seiring proses perjalanan kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Atau sampai kita itu berjibaku liya'budun, beriman kepada Allah, hatta ya'tiyaqal yakin, di mana setiap pelaksanaan ubudiyah kita, amal soleh kita kepada Allah, sehingga tumbuh keyakinan, ditumbuhkan oleh Allah keyakinan yang kuat, sehingga disitulah nikmat iman itu menjadi terasa buat kita, cinta itu tumbuh di dalamnya. Atau kita melakukan semua amal soleh yang kita lakukan itu harus berangkat dari sebuah tauhid, dari sebuah akidah, dari sebuah keyakinan kita, ya, ikatan kita kepada Allah. Insya Allah kalau dua-duanya itu kita bangun sebelum hatta ya'tiyaqal yakin, sebelum Allah menjemput kita, diambil pulang oleh malaikat Israel. Mudah-mudahan manisnya iman ini dengan 3 hal yang kita bangun dari mulai bulan Sya'ban ini, maka kita menjadi orang-orang yang insya Allah bukan tidak mustahil, ternyata kita juga bisa diberikan oleh Allah cinta. Manisnya iman yaitu adalah cinta kita kepada Allah dan juga cintanya Allah kepada kita. Ada yang menarik terakhir adalah bahwa ketika kita bicara cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, jangan pernah cinta kepada manusia itu melebihi cinta kita pada Allah. Jangan sampai dalam rumah tangga ketika ingin membangun visi dan misi hidup supaya sakinah, mawaddah, warahmah, jangan pernah istri dijadikan tautan cinta yang paling dalam dan paling tinggi. Maka kalian tidak akan bisa menjadikan cinta itu proporsional. Dan jangan dijadikan cinta kita kepada suami, kepada harta, kepada anak, itu adalah pucuk yang paling tinggi cinta kita kepada Allah. Karena kalau itu kita lakukan sebagai seorang istri, berarti kita sedang membiarkan suami kita dalam keadaan salah. Kita akan membiarkan nanti anak-anak kita terus dalam keadaan bergelimang dosa. Maka kita penting menyelaraskan pemahaman kita, keyakinan kita, ilmu kita dengan wasyawirhum fil amri. Dialog-dialog yang tidak pernah
tidak pernah bosan kita melakukan itu. Pamannya belum sampai kepada titik, lakukan itu dan kemudian kita berdoa, bertawakal, minta supaya Allah memberikan kelembutan hati kepada kita dan kelembutan hati juga kepada suami dan anak-anak kita. Disitulah kemudian kita mampu merasakan dan terlibat sebagai seorang hamba di dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita, sehingga manisnya iman itu pantas diberikan kepada kita sebagai seorang muslim maupun muslimah, kepada seorang ibu ataupun seorang bapak, sebagai suami, seorang istri, atau kepada seorang mukmin dan mukminah. Demikian mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkenan kita akan bertemu lagi di Rabu yang akan datang, insya Allah, dengan tema yang insya Allah mudah-mudahan yang sangat familiar dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita diingatkan kembali. Karena kita bicara manisnya iman itu bukan hal baru. Ketika kita bicara tentang cinta itu bukan hal yang baru kita dengar. Tetapi itu harus terus didengung-dengungkan terus oleh kita. Kenapa? Karena kita kadang lupa. Saking begitu cintanya sama dunia ini. Begitu terkesimanya kita dengan bunga-bunga dunia ini. Kita lupakan cinta yang paling utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Demikian mitra. Semoga ada manfaatnya buat kita dan buat kita semua di ruangan ini, dan juga buat para mitra JIC di ruang dengarnya. Subhanallah, syukran terhadap waktunya yang bisa mendengarkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Share-share dengan amal jariahnya. Mudah-mudahan itu juga bagian amal jariah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik. ولا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda. Alhamdulillah mitra JIC hari ini di bulan Sya'ban, kurang lebih 20 hari lagi kita menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mengaplikasikan apa yang Bunda Fathia telah sampaikan untuk kita tentang manisnya iman, agar kita semakin lebih bersemangat dan semakin banyak prepare-nya gitu ya, semakin banyak proses persiapannya menuju bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan insya Allah program Teladan Muslimah akan terus mengudara di hari Rabu jam 10 pagi. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah stay tune, terima kasih banyak untuk mitra JIC juga. Dan jangan lupa di like tayangan ini, kemudian juga di komen, tadi sudah ada yang komen dan sudah dibacakan, dan juga di share ya Bunda ya, agar yang lain juga ikut menyimak siaran Teladan Muslimah. Terima kasih banyak untuk mitra JIC atas perhatiannya. Zoma dan Bunda Fathia pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.